Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa sallam. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami berjudul Origin of Life atau teori-teori kehidupan, yang dosennya yaitu Ibu Rahmawati dan anggota yang pertama Debbie Ananda Nasution dengan NIM 21031008, yang kedua saya sendiri Uswatun Hasanah dengan NIM 21031039, dan yang ketiga Winnie Junianda dengan NIM 21031104. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu tentang teori kehidupan yang akan dijelaskan oleh Debbie Ananda Nasution. Kepada Debbie disilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu teori penciptaan. Teori penciptaan dikenal juga dengan Special Creation Theory. Teori ini merupakan teori yang paling diterima oleh ahli agama karena teori ini mengungkapkan bahwa kehidupan telah diatur oleh kekuatan supernatural. Teori ini merupakan pandangan tertua yang masih diterima secara luas oleh masyarakat. Contohnya, teori dentuman besar atau Big Bang Theory. Ahli yang pertama kali mencetuskan atau menemukan teori ini adalah Alexander Friedman pada tahun 1922. Ia merupakan ahli fisika yang berasal dari Rusia. Isi dari teori yang diungkapkannya adalah struktur alam semesta selalu berubah atau dinamis. Berdasarkan teori dentuman besar ataupun teori Big Bang, alam semesta terdiri dari massa yang sangat besar dan massa jenis yang sangat besar juga. Kemudian adanya reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang sangat cepat sehingga menjauhi pusat ledakan. Ledakan dahsyat itu terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Teori ini dapat dipelajari pada buku Big Bang Theory, The Theory terbentuknya alam sutra. Next. Materi kedua. Materi kedua yaitu teori abiogenesis. Teori abiogenesis dikenal juga dengan teori generation spontane. Gagasan utama teori abiogenesis mengungkapkan bahwa kehidupan muncul secara spontan atau tiba-tiba dari benda mati. Konsep ini cukup lama bertahan pada pemikiran orang-orang terdahulu. Seperti orang Cina percaya bahwa lebah timbul secara spontan karena pengaruh panas dan kelembaban. Nenek moyang orang Mesir percaya bahwa makhluk hidup terbentuk dari lapisan humus Sungai Nil akibat adanya penyinaran matahari, dan berbagai kepercayaan kuno lainnya. Tokoh teori abiogenesis, Aristoteles yang menyatakan katak berasal dari lumpur. Namun, teori generatio spontane ini ditentang oleh Redi, Spallanzani, dan Vester melalui teori biogenesis. Next. Kemudian yang ketiga ada teori kosmos. Teori ini menyatakan bahwa bentuk kehidupan sederhana yang berasal dari bagian lain alam semesta yang telah mencapai bumi. Arrhenius 1911 menyatakan bahwa kehidupan pertama dimulai dari spora-spora kehidupan yang bersama-sama dengan partikel debu alam disebarkan dari satu tempat ke tempat lain di bawah pengaruh sinar. Walaupun demikian, teori ini tidak memperhitungkan adanya temperatur yang begitu dingin dan juga sangat panas, dan sinar-sinar yang mematikan dan terdapat di luar angkasa, seperti sinar kosmos, sinar ultraviolet, dan sinar inframerah. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Devi Ananda Nasution. Selanjutnya yaitu materi yang akan dijelaskan oleh Windy Junianda. Kepada Windy disilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu materi selanjutnya yaitu teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun cara ilmuwan yang mengemukakan teori ini adalah Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Yang pertama yaitu Francisco Redi. Francisco Redi adalah orang yang pertama melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Menurutnya, dia menggunakan percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua toples yang pertama toples tanpa penutup, yang kedua dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka. Sementara daging di dalam toples yang tertutup bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ, Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Percobaannya dapat kita lihat pada gambar. Oke, materi selanjutnya. Tokoh yang selanjutnya yaitu Lazzaro Spallanzani. Percobaannya hampir mirip dengan dilakukan oleh Redi, namun dia berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme tersebut berasal dari organisme lain yang hidup. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebus daging di dua tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberi kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup, sementara wadah satunya dibiarkan terbuka. Dapat kita lihat pada gambar. Penelitian ini atau percobaan ini membuktikan organisme bukan berasal dari kaldu, melainkan dari makhluk hidup. Oke, next. Percobaan yang ketiga adalah percobaan oleh Louis Pasteur. Para pendukung abiogenesis menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani yang mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka, udara dibutuhkan untuk Louis Pasteur, ahli biokimia kebangsaan Perancis, berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani. Menggunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang, itu digunakan untuk di mana leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar, atau maksudnya masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Dapat kita lihat pada gambar gimana perebusan untuk membunuh semua mikroorganisme yang ada di awal, di mana dia memberikan tempat udara masuk, kemudian mikroorganismenya terperangkap. Setelah beberapa hari didiamkan, maka tidak terlihat ada Lalu, jika labu tersebut dimiringkan untuk memasukkan mikroorganisme yang terperangkap ke dalamnya, kemudian akan terlihat mikroorganisme bertambah banyak di dalam labu. Maka, eksperimen ini mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori dengan 3 isi sebagai berikut. Yang pertama, omne vivum ex ovo, yang artinya semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, omne ovum ex vivo, semua telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, omne vivum ex
vivo. Semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Oke, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Windy. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh saya tentang neobiogenesis teori atau teori neobiogenesis. Teori neobiogenesis ini merupakan teori yang menjelaskan bahwasanya makhluk hidup terbentuk dari hukum fisika kimia yang dilanjutkan dengan evolusi biologi. Jadi, menurut teori ini, di bumi mula-mula terjadi evolusi kimia, kemudian berlanjut dengan evolusi biologi. Yang pertama, teori evolusi kimia atau semisal evolution theory yang dikemukakan oleh Alexander Ivanovich Oparin, orang Rusia, yang mengatakan bahwa manusia berasal dari benda abiotik yang mengalami evolusi membentuk makhluk hidup. Selanjutnya yang dikatakan oleh Harold Urey, Amerika Serikat, dia mengatakan bahwa zat hidup yang pertama kali terbentuk mempunyai susunan menyerupai virus saat ini. Zat hidup tersebut selama berjuta-juta tahun mengalami perkembangan menjadi berbagai jenis makhluk hidup. Selanjutnya yaitu biological evolution theory atau teori evolusi biologi. Nah, di teori evolusi biologi ini menjelaskan lebih kepada perspektifnya sel. Sel yang pertama kali terbentuk adalah sel heterotrof yang memakan bahan makanan yang melimpah yang terdapat di dalam suprabiotik. Kemudian sel primitif pertama tersebut adalah kelompok sel prokariotik, yaitu sel sederhana yang tidak memiliki membran inti, tidak ada mitokondria, kloroplas, dan Dan yang terakhir yaitu sel tersebut terus berkembang sehingga bahan makanan organik semakin menipis dan memakan sel untuk membuat makanan sendiri sehingga muncul sel autotrof sebagai cikal bakal sel tumbuhan. Jadi kesimpulannya di sel neobiogenesis teori ini adalah makhluk hidup itu berasal dari teori evolusi kimia dan dilanjutkan dengan evolusi biologi. Evolusi kimia itu terbentuk dari proses kimia yang terjadi di bumi ini dan dilanjutkan proses evolusi biologi yang membentuk sel. Sel yang awalnya terbentuk dari sel heterotrof menjadi sel primitif dan berkembang menjadi bahan organik, semakin menipis dan memaksa sel untuk membuat makanan sendiri. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Jika ada bagi teman-teman yang memberikan kritik, saran, tanggapan, pertanyaan, bisa kita lanjutkan di forum diskusi yang di e-learning. Oh, ya. Selanjutnya kami akan membahas tentang case method. Ada
Baiklah, selanjutnya kita akan masuk tentang pembahasan mengenai case study evolusi yang akan dibacakan oleh Windy Junianda. Kepada Windy dipersilahkan. Baik. Pertanyaan pertama yaitu, berdasarkan uraian pada buku evolusi bermuatan nilai ASCII, dijabarkan terdapat 6 teori asal-usul kehidupan, yang mana meliputi yang pertama teori penciptaan, teori abiogenesis, teori biogenesis, teori kosmos, teori naturalistik, dan teori oportunisme. Menurut pendapatmu, teori manakah yang paling bisa diterima? Jelaskan disertai alasan dan prinsip pendukung. Menurut kami, teori yang dapat diterima adalah teori biogenesis, di mana teori ini menceritakan asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwannya seperti dijelaskan tadi, ada Francesco Redi, Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur, di mana mereka melakukan penelitian yang lebih terencana dan terstruktur. Alasannya karena mereka dapat membuktikan di mana konsep katanya tadi asal-usul kehidupan itu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain, di mana seperti Francesco Redi yang melakukan percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 2 toples. Kemudian juga dilanjutkan oleh Lazarus Spallanzani, di mana Francesco Redi tidak memberikan ruang udara, sedangkan dan Louis Pasteur juga menyempurnakan percobaan tersebut. Lanjut, pertanyaan kedua. Jelaskan perbedaan antara teori naturalistik dan teori oportunisme. Naturalisme merupakan teori menerima natur atau alam sebagai keseluruhan realitas, di mana telah dipakai dalam filsafat yang dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai ke dalam sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Istilah naturalisme adalah kebalikan dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan atau berwujud di atas atau di luar alam. Kemudian oportunisme adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya atau demi diri sendiri, kelompok, atau suatu tujuan tertentu. Di mana kedua teori ini menyatakan bahwa kehidupan tercipta melalui proses evolusi kimia dan evolusi biologi berdasarkan pada konsep biologi modern. Lanjut, pertanyaan ketiga. Jelaskan asal-usul kehidupan manusia menurut ajaran agamamu masing-masing. Di sini saya membahas menurut agama Islam, di mana di Al-Quran menyatakan dengan tegas bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan berbagai istilah seperti debu, di mana dalam surah Ali Imran ayat ke-59, tanah kering dan lumpur hitam. Kemudian juga dalam surah Al-Hijr ayat 28, di mana juga disebutkan tanah liat, dan juga surah Al-Asyafat ayat ke-11 dari saripati tanah. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 71 dan sebagainya. Pertanyaan keempat, jelaskan tujuan penciptakan manusia menurut agamamu. Di sini juga menurut agama Islam. Yang pertama, sebagai pengurus bumi atau khalifah. Yang kedua, agar manusia mengetahui kebesaran Allah. Yang ketiga, mengemban amanah. Yang keempat, beribadah kepada Allah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Winnie Juliana. Mungkin untuk kritik, saran, pertanyaan, atau bahkan sanggahan dari teman-teman terkait case study ataupun presentasi kami bisa dilanjutkan di forum diskusi di e-learning. Untuk itu, karena waktu Zoom meeting-nya tinggal 6 menit lagi, kami tutup di Zoom dan kami akan melanjutkan diskusi di e-learning. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bisa tolong buka kameranya guys untuk SS. Yang lain tolong buka kameranya guys buat SS. Oke. Buka kamera. Di sini aja lah. Buka kamera guys. Nadia, Bella, Epin, Ance, Nisa. Tunggu.